etanol atau bensin? Mana yang terbaik untuk mobil Anda saat ini? Halo para pecinta teknik. Apakah Anda pernah berada di persimpangan jalan, di pompa bensin, melihat ke pompa etanol dan bensin, lalu bertanya-tanya, mana yang merupakan pilihan terbaik untuk mobil Anda? Ini adalah pertanyaan yang menghantui jutaan pengemudi Brazil. Dan jawabannya, percayalah, jauh lebih rumit daripada aturan 70% yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Hari ini kita akan mengungkap sekali untuk selamanya pertanyaan ini dengan mempertimbangkan realitas bensin di Brasil dan teknologi mobil-mobil modern. Tapi kenapa keputusan ini jadi begitu rumit? Alasan utamanya adalah karena bensin yang kita gunakan di Brasil bukanlah bensin murni. Sejak 1 Agustus 2025, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14.993 dalam Keputusan Dewan Kebijakan Energi Nasional (CNPE) pada 25 Juni 2025, bensin biasa dan bensin aditif yang dijual di SPBU Brasil wajib mengandung 30% etanol anhidrat. Benar begitu? Ya, kamu tidak salah dengar. 30% etanol sudah ada di bensinmu. Ini benar-benar mengubah segalanya dan membuat perbandingan langsung dengan etanol hidrat, yaitu E100, jadi jauh lebih menarik dan penuh nuansa. Jadi, kalau bensin sudah mengandung etanol, bagaimana kita bisa membandingkan bahan bakar secara adil? Untuk memahami hal ini, kita perlu membicarakan tentang nilai kalor, yaitu jumlah energi yang dilepaskan setiap bahan bakar saat dibakar. Ini seperti kekuatan yang dimiliki bahan bakar untuk menggerakkan mobil Anda. Bensin murni, yaitu yang tanpa tambahan etanol, memiliki nilai kalor sekitar 10.400 kilokalori. Sedangkan etanol anhidrat yang dicampurkan ke dalam bensin digunakan untuk melawan efek bahan bakar. Etanol untuk melawan bahan bakar. Untuk melawan efek bahan bakar. Etanol hidratasi E100 yang Anda temukan di pompa terpisah memiliki sekitar 6.000 kilokalori per kilogram. Anda bisa melihat perbedaannya? Etanol hidrat pada dasarnya memberikan energi yang lebih sedikit per satuan volume atau massa. Tapi, apa dampak nyata dari campuran 30% etanol dalam bensin yang dikenal sebagai E30 terhadap konsumsi mobil Anda? Dan apakah aturan 70 yang terkenal itu masih berlaku? Jawabannya adalah tidak. Aturan 70 sekarang sudah benar-benar usang. Aturan itu dibuat pada masa ketika bensin hampir murni, tanpa tambahan etanol yang signifikan. Dan pada dasarnya cara kerjanya seperti ini. Anda membagi harga etanol dengan harga bensin. Dan jika hasilnya kurang dari atau sama dengan 70%, Anda mengisi dengan etanol. Dan jika lebih dari 70%, Anda mengisi dengan bensin. Sekarang, jika Anda masih menggunakan aturan itu untuk memutuskan mau mengisi bahan bakar apa, saya harus memberitahu Anda, kemungkinan besar Anda sedang merugi. Titik impas, yaitu persentase harga etanol hidrat dibandingkan dengan bensin E30 agar keduanya setara secara finansial, sekarang berada di kisaran 72 hingga 75%. Ini berarti dengan melakukan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, jika perbandingannya berada di antara 72 dan 75%, etanol masih bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan. Namun sejujurnya, cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan percobaan sendiri. Dengan mesin-mesin modern dan kontrol emisi yang sudah terintegrasi dalam teknologi mobil, tergantung pada mobil yang Anda miliki, bisa jadi aturan ini tidak berlaku untuk Anda. Itu karena sistem injeksi elektronik pada mobil mengatur konsumsi sesuai dengan jenis bahan bakar untuk memenuhi standar emisi. Jadi, saran saya adalah lakukan percobaan sendiri. Misalnya, cari tahu konsumsi bahan bakar sebenarnya mobil Anda. Gunakan panel mobil di mana komputer perjalanan menampilkan berapa kilometer per liter saat itu. Atau isi penuh tangki, setel ulang odometer, jalankan sekitar 100 km, isi ulang bahan bakar, lalu bagi jarak tempuh dengan jumlah liter yang diisi di pompa. Lakukan ini untuk bensin dan etanol agar mendapatkan rata-ratanya. Setelah itu, bandingkan harga yang didapat dengan harga di SPBU. Misalnya, jika harga bensin adalah 6,29 dan mobil Anda menempuh 12 km per liter dengan bensin, berarti Anda menghabiskan 0,52 rial per kilometer. Jika etanol seharga 4,53 dan mobil Anda menempuh 9 km per liter dengan etanol, berarti Anda menghabiskan 50 sen per kilometer.
Dalam perbandingan ini, etanol lebih menguntungkan sebesar 2 sen per kilometer. Kelihatannya sedikit, bukan? Tapi bagi yang menempuh 20.000 km, 20.000 km berarti penghematan 400 ril hanya dengan perhitungan ini. Tapi kenapa ada aturan baru ini? Jadi, keberadaan 30% etanol dalam bensin, yaitu E30, sudah mengubah nilai kalor dan oktan campurannya. Ketika kamu membandingkan etanol terhidrasi E100 dengan bensin E30, perbedaan energi dan performanya sudah tidak sama lagi seperti saat membandingkan E100 dengan bensin yang hampir murni. Etanol, meskipun memiliki nilai kalor yang lebih rendah, memiliki satu karakteristik yang sangat penting. Etanol memiliki ketahanan tinggi terhadap detonasi yang diukur dengan angka oktan. ANP bahkan telah menaikkan RON atau Research Octane Number pada bensin Brazil dari 93 menjadi 94 untuk mengimbangi campuran etanol yang lebih tinggi. Dan itu pun dalam hal rata-rata, karena bensin E30 bisa mencapai RON hingga 100,7, nilai yang sangat baik dan secara langsung menguntungkan mesin-mesin yang lebih modern. Dan apa alasan teknis di balik hal itu? Etanol, karena memiliki daya kalori yang lebih rendah, memang mengurangi efisiensi volumetrik mesin. Artinya, untuk jumlah udara yang sama, etanol menghasilkan energi yang lebih sedikit. Namun, ketahanan tinggi etanol terhadap detonasi memungkinkan mesin-mesin modern, terutama yang turbo dan dengan injeksi langsung, bekerja dengan rasio kompresi yang lebih tinggi dan pengapian yang dioptimalkan. Dan ini berarti bahwa meskipun etanol murni atau dengan konsentrasi tinggi dalam bensin memiliki energi yang lebih sedikit, mesin dapat memanfaatkan energi tersebut dengan lebih efisien, sehingga mengimbangi sebagian perbedaannya. Mesin naturally aspirated yang lebih tua mungkin tidak terlalu merasakan manfaat ini. Namun, mesin turbo dan GDI yang sekarang merupakan mayoritas mobil baru sangat memanfaatkan angka oktan yang lebih tinggi dari E30. Tapi, kamu tahu kenapa Brazil menerapkan kebijakan 30% etanol dalam bensin? Saya punya video di channel ini yang membahas khusus tentang hal itu, dan saya akan taruh kartu untuk videonya di akhir video ini. Menurut saya, kamu sebaiknya menonton. Jadi, bahan bakar apa sebenarnya yang terbaik untuk mobil kamu saat ini? Jawabannya tetap tergantung. Saya tidak akan membahas bahan bakar mana yang punya karakteristik lebih baik. Tapi dari segi keuangan, kamu sudah punya alat untuk mengambil keputusan yang jauh lebih tepat. Pertama, lupakan aturan 70%. Kedua, pertimbangkan jenis mesin. Considere o tipo de motor do seu carro. Jika itu adalah mesin modern, turbo, atau dengan injeksi langsung, mesin tersebut bisa lebih diuntungkan dari oktan tinggi pada E30, dan etanol murni juga akan menjadi pilihan yang sangat baik. Ketiga, pertimbangkan harga di SPBU dan gaya mengemudi kamu. Mobil yang terawat dengan baik dan dikemudikan secara efisien akan selalu memberikan hasil yang lebih baik, terlepas dari jenis bahan bakarnya. Faktanya, rekayasa otomotif dan komposisi bahan bakar terus berkembang. Apa yang benar beberapa tahun lalu mungkin sudah tidak berlaku lagi sekarang. Yang terpenting adalah Anda sebagai pengemudi selalu mengikuti perkembangan dan menghitung sendiri dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan Anda dan harga yang berlaku di daerah Anda. Pilihan yang cerdas adalah pilihan yang didasarkan pada data dan pemahaman tentang bagaimana mobil Anda benar-benar bekerja dengan bahan bakar yang tersedia. Jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum. Beri like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota untuk membantu kami terus membuat konten di platform ini dan disebutkan dalam video kami. Jika Anda sudah sampai di sini, saya mengundang Anda untuk melihat kursus-kursus yang kami rekomendasikan. Jadi, arahkan ponsel Anda ke QR Code atau klik tautan khusus kami di deskripsi. Kursus-kursus. Di sana, Anda akan menemukan kursus Excel, pemodelan 3D AutoCAD, public speaking, dan berbagai kursus lainnya. Dan itu adalah kursus-kursus pilihan kami di channel ini. Dan kualitasnya bisa kami jamin. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda sudah tahu tentang 30% etanol dalam bensin? Apakah Anda akan menghitung ulang strategi pengisian bahan bakar Anda? Tapi saya rasa lebih dari itu. Tulis di kolom komentar jenis bahan bakar apa yang Anda pilih saat mengisi bahan bakar. Dan apakah Anda punya alasan tertentu untuk pilihan Anda? Di samping sini ada 2 pilihan video menarik yang harus Anda tonton untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan budaya Anda. Dan jika Anda ingin mendukung kami, silakan beri like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.